Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan ini ditujukan untuk mereka yang merasa beriman. Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban ini pun telah ada pada umat-umat terdahulu, dengan satu tujuan, yaitu takwa, agar kalian semua menjadi orang-orang bertakwa. Tujuan ini sangat mulia karena memang ukuran kemuliaan di sisi Allah hanyalah takwa. Tidak ada ukuran lain selain takwa. Para ikhwan, hamba Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan, mengamati lebih lanjut, mengapa Allah jadikan puasa ini sarana untuk menuju ketakwaan? Apa hubungannya? Bagaimana prosesnya sehingga puasa ini bisa mengantarkan orang menjadi orang yang bertakwa? Kalau kita kembali ke definisi takwa, ke definisi puasa, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan, baik syahwat perut maupun syahwat kemaluan. Dan kita juga kembali memperhatikan definisi takwa, yaitu menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi atau meninggalkan yang Allah larang. Apa hubungannya antara definisi takwa dan definisi siam atau puasa? Ternyata jika kita perhatikan, sangat jelaslah bahwa puasa ini mengantarkan orang kepada ketakwaan. Bagaimana itu? Jawabannya adalah ketika kita puasa, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang sebenarnya halal. Makan minum yang sebenarnya halal. Ketika kita puasa, hal-hal yang halal itu menjadi haram untuk sementara waktu. Kemaluan atau berhubungan badan antara suami dan istri yang sebenarnya halal, tetapi Allah haramkan untuk sementara waktu. Ini adalah sebuah latihan bagi kita untuk meninggalkan hal-hal yang memang sudah haram. Yang artinya, jika seseorang mampu untuk meninggalkan hal-hal yang halal, seharusnya dia lebih mampu untuk meninggalkan yang haram. Jika dia mampu meninggalkan yang hal-hal yang sebenarnya halal, maka lebih mampu lagi jika dia meninggalkan hal-hal yang memang semula dan sejak dulu haram. Jadi dengan begini maka jelaslah bahwa siam ini adalah sarana yang Allah berikan untuk mengantarkan hambanya menuju derajat takwa. Itulah yang harus kita pahami semuanya. Kita sanggup meninggalkan yang hal-hal yang halal demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hal itu haram, seharusnya kita lebih bisa untuk meninggalkan. Maka sungguh ajib bin aneh alias membingungkan orang-orang yang sudah menjalankan puasa 1 bulan penuh, meninggalkan hal-hal yang halal, tetapi dia masih bergelut, masih terjerumus pada hal-hal yang haram. Apa hasil dari latihan yang dia lakukan selama 1 bulan? Bisa meninggalkan yang halal, tetapi yang haram kok malah tidak bisa.
Ini patut dipertanyakan kepada kita semua. Apa hasil dari puasa yang sudah dilaksanakan 1 bulan ini? Apakah hanya menjatuhkan ke wajah, menjalankan puasa 1 bulan penuh, meninggalkan hal-hal yang halal, tetapi dia masih bergelut, masih terjerumus pada hal-hal yang haram? Apa hasil dari latihan yang dia lakukan selama 1 bulan? Bisa meninggalkan yang halal, tetapi yang haram kok malah tidak bisa. Ini patut dipertanyakan kepada kita semua. Apa hasil dari puasa yang sudah dilaksanakan 1 bulan ini? Apakah hanya menjatuhkan kewajiban? Ataukah hanya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, banyak sekali orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka dengan begitu, sampailah dia pada sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapapun yang tidak meninggalkan maksiat ketika puasa, tidak meninggalkan maksiat, baik dalam perkataan, sikap ataupun perbuatan, maka sungguh Allah tidak butuh terhadap puasanya itu. Puasanya bernilai kosong atau tidak ada nilainya. Kenapa demikian? Karena puasa hakikatnya mengantarkan orang untuk kepada derajat takwa. Kalau ternyata yang dia lakukan hanya rasa lapar dan haus, sedangkan maksiatnya terus berjalan, hal-hal yang haram masih dia hantam, maka jelaslah puasanya tidak ada gunanya. Maka mari jangan sia-siakan kesempatan ini, bulan yang penuh berkah. Kesempatan ini harus mengantarkan kita kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun. Sibukkanlah diri kita masing-masing untuk melakukan ibadah yang padat, amal soleh, baca Quran, zikir, berdoa, istighfar, melakukan segala aktivitas yang positif, sehingga tidak ada kesempatan bagi otak kita untuk memikirkan hal-hal yang berbau maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Aqulu ma sami'tum. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah kami ucapkan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.